Alhamdulillah ar-radi anis salihin min ibadih alladhina yakhshawna rabbahum bil ghadati wal asyi yujahiduna fi sabili mardati la yakhafuna lawmata la'im fi ittiba'i ridwani. Wa qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan abdi radiya bihi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us lil alamin nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah, merupakan sunnatullah bagi manusia bahwa di dalam kehidupan dunia ini dia ingin meraih kebaikan, dia ingin meraih kesuksesan, dia ingin mendapatkan fasilitas hidup yang memadai, yang mencukupi kebutuhan hidup di dunia, ingin mempunyai rumah yang baik, ingin mempunyai kendaraan yang bagus, dan tentunya ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah sunnatullahnya di dunia. Di akhirat kelak ingin terhindar dari rasa takut di yaumul mahsyar. Di padang mahsyar ingin terhindar dari ketakutan dan kegelisahan seperti yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah, betapa dahsyatnya ketika seluruh manusia sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ingin hidupnya, ingin kelak juga dia digolongkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah fitrah dan sunnatullah manusia. Maka itulah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa dengan doa ini saudaraku sekalian, setiap manusia fitrahnya ingin mendapatkan kebaikan, kesuksesan dunia dan akhirat. Dan wajar saudaraku sekalian kalau kita yang hadir di siang hari ini menginginkan itu semuanya. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Allah itu maha sayang kepada kita. Kalau fitrah manusia ingin bahagia dunia dan di akhirat, tentu Allah memberikan sarana untuk itu. Memberikan instrumen kebahagiaan yang diberikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan itu yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sebelum Allah menyampaikan tentang instrumen kesuksesan manusia hidup, Allah ingatkan kepada kita, manusia, kamu itu saat dilahirkan oleh ibumu, la ta'lamuna syai'an, enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti apa-apa. Andai kata seorang bayi itu dikasih segebok uang, dia enggak akan ngerti. Dia hanya akan bisa menangis pertama kali ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Tidak kenal siapapun manusia itu. Pasti itulah yang terjadi. La ta'lamuna syai'a. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita, kamu jangan sombong. Dulu itu kamu dilahirkan oleh ibumu lemah, gak ngerti apa-apa, gak bisa melihat, gak punya perasaan. Kemudian Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan instrumen kepada seluruh manusia yang dilahirkan oleh ibunya, as-sam'a, pendengaran. Pendengaran, saudaraku sekalian, yang pertama kali difungsikan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sunnahnya ketika bayi lahir dikumandangkan azan di kanan, di telinganya. Karena pandangan belum berfungsi, perasaan senang benci belum berfungsi. Yang berfungsi adalah pendengaran. Setelah sekian lama si bayi ini ada di dunia, kemudian wal absara, kemudian saudaraku sekalian, penglihatannya. Bayi beberapa hari lahir, meskipun tangan kita ada di depan digerak-gerakan, dia nggak akan tergerak matanya karena memang belum berfungsi. Baru beberapa minggu kemudian pandangan manusia bayi itu bisa berfungsi. Selanjutnya, setelah pendengaran dan penglihatan berfungsi, maka Allah hidupkan instrumen dalam kehidupannya, itu adalah al-fuad, hati. Yang ini sudah memainkan peran, orang itu bisa senang, orang itu bisa benci, anak itu bisa ketakutan, anak itu bisa gembira. Maka disitulah ada tangis dan tawa. Maka hidup, saudaraku sekalian, seperti yang sampaikan oleh Allah, wa adhaka wa abka, dialah yang menciptakan kalian bisa ketawa dan bisa menangis. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan engkau termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 instrumen ini kalau kita bisa mengfungsikan secara maksimal, ini akan membawa kebahagiaan bagi kita, menghindarkan kita dari kecelakaan. Contoh pendengaran, saudaraku sekalian, kalau kita bisa memaksimalkan fungsi telinga kita, tahu bahwa ini adalah amanah Allah, ini adalah titipan Allah, maka kedua telinga yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pergunakan untuk apa? Mendengar sesuatu yang baik, mendengarkan sesuatu yang membuat kita
rajin ibadah, mendengarkan sesuatu yang tidak menimbulkan kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Hanya kita pergunakan untuk mendengar sesuatu yang baik. Begitu juga saudaraku sekalian, kalau pandangan kita, penglihatan yang diberikan oleh Allah betul-betul kita manfaatkan dalam rangka untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, maka saudaraku sekalian, mata inilah yang terus akan menambah keimanan kita kepada Allah. Tidak kita pergunakan untuk bermaksiat, tapi kita pergunakan untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan melihat sesuatu yang menggetarkan kita untuk bertambahnya keimanan kita kepada Allah. Qiraah Quran, membaca Al-Quranul Karim, melihat peristiwa-peristiwa yang ada. Karena saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini Allah menurunkan 2 ayat kepada kita, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ayat kauniyah peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan kita, yang itu fungsi ketiga adalah untuk menggetarkan fuad kita, hati kita, kolbun kita. Ya. Makanya oleh Allah nggak hanya diberikan pendengaran dan penglihatan saja, tapi hati, agar disinilah timbul rasa iba, rasa empati ketika terhadap sesuatu yang kita lihat. Bagaimana saudara-saudaraku kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat peristiwa yang ada di Palestina? Tidakkah kita tergetar hati kita mendengar, melihat yang terjadi kepada saudara-saudara kita? Ya. Bagaimana seandainya itu terjadi kepada kita? Naudzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur, saudaraku sekalian, negara kita ini adalah negara yang aman. Dan ini wajib kita pertahankan, saudaraku sekalian, bahwa negara ini betul-betul membuat kita aman di dalam beribadah. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang seperti ada di Palestina. Tidakkah tergetar hati kita melihat itu semuanya? Itu adalah ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang kejadian. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku sekalian? Tidak mungkin lah kita rame-rame ke sana, tidak mungkin. Malah ngerepoti nanti kalau panjenengan berangkat ke Palestina. Belum lagi persiapan apapun dari sana, nyekel bedil gak iso. Yang bisa kita lakukan apa? Doa demi doa. Doakan, angkat tangan kita, bantu doa untuk saudara-saudara kita yang tertindas. Ya, dengan doa-doa terbaik kita, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada saudara kita, diberikan kekuatan dan selanjutnya. Dan kalau toh ada, sisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ketiga fungsi kesuksesan ini diberikan oleh Allah kepada kita, betul-betul kita optimalkan dalam hidup ini, niscaya kita akan menjadi orang yang baik. Hati kita lembut, hati kita mudah iba, mudah empati terhadap apapun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebaliknya, ketika orang-orang ini tidak bisa memfungsikan ketiga instrumen kesuksesan tadi, Allah sampaikan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Kalau orang-orang bisa memfungsikan instrumen hatinya, maka akan muncul rasa iba, rasa kasihan, rasa empati. Tapi bagi mereka yang tidak bisa memfungsikan, saudaraku sekalian, la yafqahuna biha, hatinya tidak tergetar terhadap peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya.
Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mata mereka melihat tapi tidak bisa berfungsi untuk melihat apakah itu benar atau salah. Walahum adanul la yasma'una biha. Telinga mereka mendengar bagaimana peristiwa-peristiwa di muka bumi ini terjadi, maka mereka tidak berfungsi dengan baik. Dengar mereka, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak ada bekasnya. Allah sampaikan, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang tidak bisa memfungsikan instrumen kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, hatinya, penglihatannya, pendengarannya, mereka lebih sesat dari binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih dolim, lebih kejam dari binatang. Instrumen yang keempat, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kepada kita waktu yang 24 jam. Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa waktu 1 menit waktu yang ada lebih berharga dari 100 dinar, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan berulang kali Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim, wadduha wal laili wal fajri, demi waktu. Ini menunjukkan, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu yang pertama, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, pasti sesuatu itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Maka untuk itu, saudaraku sekalian, sebagai penutup khutbah siang hari ini, Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 36, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hatimu, kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap 3 hal ini, dan termasuk waktu juga akan dipertanyakan oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah semampang kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, menikmati sisa-sisa hidup kita. Mari kita optimalkan 4 instrumen yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita dalam hidup ini betul-betul bisa kita manfaatkan ini, dan itulah sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Dan Ibnu Rajab menyampaikan, kullu ni'matin, setiap kenikmatan, la tuqarribu minallah, yang tidak membuat kita dekat kepada Allah, fahiya baliyatun, itu merupakan musibah. Naudzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayihina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasa'un qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka min 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa antal balaw la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.